Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini IHSG 0,23% ya, turun 18,52 poin. Volumenya dikit banget, jadi tidak banyak transaksi untuk hari ini secara value ya. Jadi di bawah rata-rata, agak jauh, mungkin karena ya akhir minggu, tutup minggu. Biasanya ada beberapa yang keluar dulu gitu. Kita lagi tunggu lagi nanti di hari Senin. Oke, kita hari ini bahas beberapa pertanyaan saja. Jadi closingan kemarin ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab. Mas, beli saham sektor kesehatan dengan dividen 7% plus dong. Oke, untuk saham kesehatan di riset kesehatan dan farmasi ini ada beberapa, kemudian ada jasa dan peralatan kesehatan. Ini ada Sido, DVLA, TSPC, Soho, PRDA, merek. Nah, hari ini harganya hijau semua, naik 1%, 0,3, 1,3, 0,7 dan 0,4. Ini yang tertinggi ada di Sido karena secara yield Sido itu 7,8%, kemudian DVLA 7,3, TSPC 6,1. Sido sepertinya lagi ada di bawah ya grafiknya. Posisi lagi sideways di bawah dan kondisinya lumayan menarik ya untuk yieldnya, karena di atas 7% itu sudah cukup menarik ya, 7,8%. Tahun lalu Sido bagi dividen 31 untuk 2023, 2024 39 dan 2025 ini EPS-nya secara setahunnya disetahunkan itu baru di 38. Kalau seperti tahun lalu performanya 39 ya, berarti bisa ke 8%. DVLA kemarin juga saya sudah updatean terbarunya. Jadi gitu ya, Om Cahloim Lembe. Apa ini? Ya, gitulah ya. Hai sama Nelly Bang. Hai sama Nelly. Hai sama Nelly, untuk hari ini untuk highs-nya turun ya 192. Kemudian Nelly-nya 352 atau 0,6% naik. Ini posisinya highs sideways ada di bawah. Kalau dilihat dari yield-nya dengan EPS highs itu sekitar 26. Nih, highs pakai yang 26, kalau dipakai 37 beda lagi pasti. Jadi kita ambil 26, kemudian Nelly 37. Nelly 37 ini adalah drop jauh banget. Sebenarnya bisa dipakai 73. Beda juga kalau misalnya pakai 73 ya, yieldnya akan 5, sekian persen. Tapi kalau pakai 37 2,6% dengan payout ratio yang masih sekitar 24,5. Nih Nelly punya DPR 8347473014. Sorry, 2024 dividennya berapa nih? 15 kah? 25 ya. Ya, sekitar 24,5. Nah, beda lagi kalau misalnya payout rasionya 47 gitu ya. Ini misalnya kita simulasikan pakai 47, maka beda lagi. Yieldnya bisa 4,9. Jadi seperti itu untuk Highs dan Nelly. Ini 4,5 dan 2,6. Performanya untuk 2 kuartal ini masih dipertanyakan ya sampai akhir tahun. Kalau closingnya akhir tahun nggak terlalu jauh dari performa sebelum-sebelumnya ya, masih menarik. Gitu Om Dimas ya. Terus terima kasih Mas. Sekalian kalau boleh review perusahaan sawit STAA dan perkapalan baru BOT Bang. Kita cek STAA. Oh, ini bagus nih yieldnya. Oh, rajin ya bagi dividen. Nah, untuk STAA ini itu lumayan bagus nih. STAA ya. EPS 120. Payout ratio kita ambil aja 45%. 2023 dia bagi 27 berarti 2,6. 2024 55 berarti sekitar 5,4. Cukup menarik sih. Terus transaksi hariannya juga gede ini. Ya, tapi ya gitu, masih di bawah 6%, masih putih. Itu untuk STAA. Kemudian BOT ya. BOT ini tidak pernah bagi dividen. Kemudian harga juga sideways, tidak kemana-mana 3 tahun terakhir. Terus laporannya ini karena masih baru ya, baru rilis di November 2024, berarti memang belum dalam 1 tahun. Jadi nanti 1 tahunnya mungkin di November 2025 ya. Lah nanti kita tunggu aja. Kemudian kalau dilihat retail banyak keluar ini, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan harganya nggak kemana-mana. Riskan sih.
Saya gini, daripada di saham-saham yang baru-baru sebenarnya, ya kalau kita tahu inti bisnisnya dia seperti apa, itu mungkin kita bisa masuk ya. Tapi kalau kita tidak tahu, orang jauh misalnya ya, orang jauh, menurut saya lebih baik ke perusahaan-perusahaan yang sudah prudent aja, yang sudah terbukti. Toh di perusahaan yang terbukti aja kita masih bisa punya cuan, bahkan bisa beggar gitu. Kemarin yang pegang PBSA aja bisa beggar tuh ya. Dengan kondisi seperti ini PBSA tuh beggar itu sebenarnya. Yang kemarin harganya di 404, sekarang itu sudah 128% nih. Posisi sekarang 115%, udah beggar. Udah di atas 100%. Gitu ya, Bang, untuk bot. Bang Indra. Masih nih member juga ini Bang Indra. Terus Bang Surya, PSAB bagaimana Bang? Apakah layak masih? Maksudnya PBSA kali ya. Nah ini PBSA tadi sudah saya note. PBSA harga terakhirnya itu masih di 875, turun 0,6%. Nah ini transaksi harian juga masih gede. Ini bagi dividen 1 tahun sekali. Harganya sekarang itu masih memiliki yield 6,4%. Masih gede. Harga sekarang aja masih gede dibandingkan High Snelly dan STAA. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, kalau drawdown ke bawah, misalnya Anda masuk di sini, kemudian dia kembali ke harga bawah nih, harga segini. Kan ini volumenya gede-gede nih. Yang volume gede ini ternyata di sini keluar misalnya. Terus harganya turun ke bawah. Ya, minus 52%. Jadi yield dividen yang 6% tadi itu nggak bakalan bisa nolong untuk drawdownnya. Nah, kecuali kita masuk dan invest di situ, itu posisinya disiplin, ada stop lossnya, kemudian kita tahu posisinya yang masuk siapa, yang keluar siapa, yang lagi pegang barang banyak siapa, rata-ratanya berapa, dan technical banget ya, technical banget. Kecuali seperti itu ya monggo-monggo saja, silakan. Atau yang dimaksud adalah PSAB, Resource Asia Pasifik. Oh ini juga naik tinggi juga ya. Emiten siapa nih? Emas ya. Nah ini nggak pernah bagi dividen Bang. Kalau nggak pernah bagi dividen dengan kondisi yang naik seperti ini, ya hanya capital gain saja. Saya nggak tahu apakah ini tuh PSAB beneran atau PBSA ya. Kalau PSAB mestinya ini nggak. Bang Surya udah tahu kalau itu nggak masuk di list saya, karena nggak pernah bagi dividen. Nah, saya listnya kan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah bagi dividen. Nah kalau PBSA seperti tadi, kalau PSAB udah jelas itu karena dia nggak masuk di list dan tidak bagi dividen. Menurut saya sih nggak menarik ya. Buat apa kita beli di ujung, di pucuk, berharap apa? Berharap dia naik lagi, based on siapa gitu. Jadi hitung-hitungannya saya nggak paham tuh, di technical banget soalnya. Ada yang jago banget untuk technical, scalping dan seterusnya. Harian itu yang sudah di-upload oleh Koleon ya, Bang Hengki Andinata ya, yang dengan remoranya itu jago dia. Dan detail orangnya, siapa yang keluar, siapa yang masuk, tahu persis. Apa yang dilakukan juga tahu persis. Jadi ya kalau tahu persis nggak apa-apa, tahu yang dilakukan gitu. Yang masalah itu adalah kalau kita itu membeli tidak tahu yang dilakukan. Seperti judi kalau tidak tahu yang dilakukan. Jadi apapun yang dilakukan di saham, kripto dan apapun, kalau kita nggak tahu itu kayak judi memang. Jadi seperti untung-untungan ya gitu. Itu jadi cukup. Terus bagaimana prospek PBRX dengan adanya ketentuan perang dagang tarif 19%? Pan Brothers. Ya mau untung mau nggak untung dia nggak bagi dividen Bang. Ya keuntungan untuk dia sendiri saja kalau nggak bagi dividen. Buat apa kita investor invest di sana ya? Terakhir bagi dividen Juli 2019 dan dividennya cuma 2. 1112222. Mohon maaf nih, perusahaan-perusahaan yang kayak gini bikin pusing biasanya saya. Jadi enggak lah. Saya nggak mau masuk di yang kayak gini-gini, enggak ya. Yaitu saya ya. Itu hanya individual saja, itu khusus untuk saya. Kalau teman-teman ada pertimbangan lain silahkan. Tapi intinya kalau minta pertimbangan saya nggak akan
ke sana-sana lagi. Mas, aku nyangkut di KKGI di angka 390, belinya menjelang cumdet. Mohon sarannya Mas. 390 di sini ya. Minus 15%. 14 sampai 15%-an minusnya floating loss. Ya gimana ya, KKGI itu adalah saham perusahaan batubara yang sudah lumayan ya, lumayan lama. Kemudian dia KKGI itu sebuah perusahaan yang batubara yang sudah lumayan lama dan harganya naik turun seperti ini. Bahkan dari 2016 itu pernah menuju ke 76, kemudian 2020 itu tembusnya bisa sampai 158. Kemudian di harga sekarang kondisinya seperti ini di sini. Yaitu menurut saya masih apa ya? Masih bisa ditunggu sebenarnya. Dengan ketidakstabilannya tadi, dengan posisi dia floating loss tadi ya, dengan kondisi yang seperti ini dan ini sideways kayak gitu-gitu, memang tenaga kita harus disiapkan. Kalau nggak mau cut loss atau nggak mau average down, menurut saya tinggalin dulu gitu. Kayak emiten kayak KKGI itu sebenarnya kayak angin-anginan. Angin-anginannya di mana? Satu, di keuangannya juga lumayan angin-anginan. Ini ya. 53 kemudian jadi 2. 42 kemudian jadi 0,7. Jadi 2025 jauh banget. Saya udah pernah bahas kayaknya di beberapa waktu yang lalu. Awalnya 127 di estimasinya knowledge-nya itu 6,7 saja. Jauh banget ya. Beda jauh loh performanya. 2023, 2022, 2021, 2000 mungkin 2020 tuh. Minus banget dia pas waktu Covid. Tapi 2021 langsung bisa rebound. Jadi 66. 2022 115, 2023 82. 2024 127 ya. Kalau 2025 ini 6 atau 35 yaitu beda cerita gitu. Kalau 6 yang tadi ya, KKGI 6 itu kondisinya malah ini justru saya EPS-nya pakai yang 35 loh. Bukannya 6. 6 malah jauh lagi. Ini saya pakai 35 nih. Saya percaya nggak sampai separah itu harusnya. Tapi mungkin nggak terjadi itu ya, mungkin banget ini terjadi. Gitu ceritanya. Nah, kalau sekarang masih floating loss dengan kondisi yang seperti itu, saya nggak tahu volumenya berapa atau value-nya berapa persen. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya masih di bawah 10% atau di bawah 12% equity gitu, ya bisa ditinggalin aja dulu. 90%-nya atau 80%-nya equity dipakai untuk saham-saham yang lain. Tidak semuanya dimasukkan di KKGI karena performanya masih belum bagus untuk KKGI gitu ya, Mbak Khairun Nisa. Ini komennya banyak sekali ini Mbak Nisa, luar biasa. Nah, saya kira cukup. Nanti yang selanjutnya kita bahas di kesempatan yang lain. Dan menurut saya IHSG untuk hari-hari terakhir ini sudah mulai kembali pulih ya. Walaupun asing itu masih jualan ya. Masih jualan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari ini itu asing masih jualan terus. Bahkan hari ini yang volumenya sangat sedikit itu dia juga masih jualan. Artinya apa? Dengan potensi seperti yang sekarang, nanti kalau asing masuk lagi, potensinya bisa tembus ini all time high nih. Bisa tembus ke 8.000. Karena dengan jualan aja ini masih naik. Apalagi nanti kalau asingnya masuk gitu. Ya Pak Prabowo juga sudah keluar negeri ke Cina. Mestinya situasi di Indonesia juga aman. Hari ini aman. Mungkin bisa jadi ya besok aman. Hari ini kan sebenarnya deadline tuh. Besok ya. Deadline-nya besok ya, tanggal 5. Ya deadline. Ya moga-moga aja masih kondusif, aman. Kalaupun ada crash ya dianggap itu pullback lah, pullback sedikit karena ini kondisinya cuma turun berapa nih? 5%. 5% mah nggak ada apa-apanya. Masih banyak yang lebih tinggi ya. Dari sini bisa sampai 20% lebih nih. Ya, tuh 25% minusnya. Nah, ini yang parah. Kemudian rebound dan kembali seperti
sebelumnya. Ini kalau ngelihat grafik yang seperti ini kan trennya tren naik gitu. Itu untuk IHSG dan diskusi kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.